navigasi krisis dengan framework Gabi. Yang sebelumnya kita cerita tentang krisis-krisis yang pernah aku alamin. Nah, sekarang kita akan cerita tentang sudut pandang melihat krisis yang ini ya. Jadi sudut pandang melihat krisis, kalau aku memandangnya pertama adalah cerita tentang ulat dan kupu-kupu. Jadi kalau kita bayangkan ulat itu bisa jalan ke sana mari, terus kemudian makan daun gitu. Jalannya gerakan tubuhnya gitu lambat gitu ya. Nah, dia bisa makan apapun yang dia suka. Satu titik berhenti dan kemudian badannya mengeras. Ini adalah proses kong. Di sana kulit luarnya itu hingga ulat tadi jalan kemana-mana itu kemana jadi situ gitu. Nah ini adalah refleksi sebenarnya proses untuk inventarisasi apa yang dimiliki sampai akhirnya dia itu dalam waktu tertentu prosesnya ulat tuh menjadi kepompong itu akan jadi kupu-kupu yang dia bisa terbang ke sana kemari, dia bisa bergerak dari satu titik ke titik yang lain dengan lebih cepat, dia punya warna-warna yang indah, dia bisa memberikan manfaat bagi bunga-bunga yang dihinggapinya. Nah, proses yang krisis pun tuh, krisis itu sebenarnya seperti kepompong gitu. Nah, yang terbebas bisa ngapa-ngapain, terus habis itu kita disuruh diam, kita berikan permasalahan yang membuat stres. Tapi dari kehidupan seperti itu. Jadi nantinya setelah jadi kupu, dia akan kembali lagi. Proses krisis ini akan berulang-ulang. Tujuannya adalah agar kita bisa evolusi menjadi pribadi daripada sebelumnya. Sama seperti evolusinya ulat yang berubah menjadi kupu-kupu yang lebih cepat, lebih bermanfaat. Jadi krisis itu sebenarnya adalah peluang. Di dalam setiap krisis itu ada peluang. Kalau kita orang besar, banyak sekali yang diciptakan dari krisis. Kayak Dung itu dari krisis 98, terus kemudian Levi's itu dari krisis 54, terus tentang resesi banyak orang-orang hebat diciptakan dari krisis. Kenapa? Karena di setiap krisis uang ada opportunity. Di sisi ekonomi ada banyak sekali opportunity. Contohnya harga-harga saham itu jatuh. Dan kalau kita beli saham krisis, pastinya nanti ketika bumi itu saham akan jadi berlipat. Salah satu contohnya. Dan kemudian itu adalah seperti yang saya bilang tadi, fleksibel. Di masa krisis itu sesuatu yang biasanya akhirnya kita tidak bisa lakukan. Nah, di situ kita akan refleksi lebih, mau menengok lebih dalam, maka kita akan melihat kita punya apa itu sangat pada saat krisis. Seperti contohnya pada masa COVID, banyak wabah gitu, dan orang tuh di rumah yang tadinya itu banyak keluar, mungkin aktivitas itu tidak semuanya efektif dan efisien. Akhirnya harus di rumah dan kemudian menginventarisir apa sih yang dia bisa lakukan dari rumah gitu. Banyak proses transformasi yang terjadi di masa ini. Oke. Nah, itu. Jadi penting sekali untuk melihat dengan sudut pandang yang lebih mengempower kita dan berkembang saat krisis daripada memilih untuk menggunakan sudut pandang yang buat lemah. Itu mungkin dari pandang, nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya.